Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Amelia, mahasiswi dari program Pendidikan Guru SD kelas 2B. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi membatik. Nah, untuk mempelajari membatik, pastinya kita akan mengenal alat, bahan, teknik, dan proses membatik. Hal pertama yang harus kalian ketahui tentang apa itu membatik. Pada dasarnya, membatik yaitu menutup permukaan kain dengan lilin atau malam. Nah, kenapa harus ditutup? Karena menutup permukaan kain dengan lilin itu memiliki fungsi, yaitu menghalangi terserapnya pewarna ke dalam serat kain. Lilin memiliki dua macam, yaitu yang pertama gelap, yang kedua terang. Saya akan menjelaskan 8 jenis batik. Di Indonesia bukan hanya 8 jenis batik, akan tetapi banyak sekali ragamnya. Tetapi 8 jenis batik ini yang sering sekali dipergunakan atau berikut adalah yang umumnya digunakan banyak orang. Yang pertama adalah batik parang rusak. Batik parang rusak merupakan motif batik yang sangat populer. Motif batik parang rusak menggambarkan arti dari pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan. Pertarungan yang dimaksud adalah mengendalikan diri dari semua hal buruk sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana dan mulia. Seperti ini contoh dari batik parang rusak. Yang kedua adalah batik Megamendung. Batik Megamendung merupakan salah satu jenis motif batik yang populer di daerah Cirebon. Motif batik dengan pola-pola awan ini terdiri dari kata mega yang berarti awan serta mendung yang diartikan sebagai sifat yang sabar. Gradasi yang ada di motif ini sesuai dengan 7 lapisan yang ada di langit. Ini adalah motif batik kaung. Batik kaung memiliki motif tua dan berasal dari tanah Jawa. Motif kaung merupakan gambaran dari buah kaung atau buah aren. Filosofinya sendiri diantaranya adalah pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria. Selanjutnya adalah batik 7 rupa Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan pengrajin batik dan pusat batiknya. Ciri khas dari batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pengaruh budaya luar. Selanjutnya adalah batik Sidoluhur. Motif Sidoluhur umumnya dipakai oleh pengantin wanita pada saat malam pengantin. Sido dalam bahasa Jawa berarti jadi atau menjadi. Luhur berarti terhormat dan bermartabat. Sehingga batik Sidoluhur ini menjadi salah satu bentuk doa sang pemakai agar selalu sehat jasmani, rohani, serta menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Batik Bali. Tidak hanya dari Jawa, batik khas Pulau Dewata ini juga tak kalah populer. Motif batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna-warna yang digunakan pada batik Bali juga berdominan pada warna yang cerah seperti biru, kuning, dan ungu. Selanjutnya adalah batik Lasem. Batik Lasem berasal dari Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem juga diyakini sebagai daerah pertama kali yang menerima kedatangan warga Tionghoa di Nusantara. Batik Lasem cenderung didominasi dengan warna merah yang kental dengan nuansa Cina. Motif ini memiliki warna yang mencolok. Ini adalah batik Betawi. Tidak kalah dengan daerah lain, Jakarta juga memiliki batik khas loh. Pilihan warna cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rembung, nusa kelapa, dan rembang. Rembang kromong menjadi ciri khas batik Betawi. Biasanya batik ini dipakai saat kegiatan Abang None atau pameran kebudayaan Jakarta. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan ketika ingin membatik. Pertama, membuat desain batik pada kain mori atau disebut pelani. Membuat desain atau motif ini dapat menggunakan pensil. Membuat motif, selanjutnya melukis dengan lilin malam menggunakan canting dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Menutup dengan lilin malam pada bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih. Canting pada bagian halus atau untuk bagian perukuran besarnya. Pewarnaan pertama pada bagian yang ditutup oleh lilin dengan mencelupkan kain pada warna. Setelah dicelupkan, kain dijemur dan dikeringkan.
Setelah kering, kembali melakukan proses pembatikan, yaitu melukis dengan lilin malam itu memakai canting menutup bagian yang akan tetap dipertahankan pada warna yang pertama. Proses pencelupan warna yang kedua. Selanjutnya menghilangkan lilin malam dari kain dengan cara meletakkan kain tersebut dengan air panas di atas tungku. Setelah bersih dari lilin dan kering, kembali proses pembatikan dengan menutup lilin menggunakan alat canting ya, untuk menahan warna pertama dan kedua. Nah, proses membuka dan menutup lilin malam dilakukan berulang kali. Proses selanjutnya mengelorot ya kain yang telah berubah warna, direbus air panas, tujuannya menghilangkan lapisan lilin dan motif terlihat lebih jelas. Dan yang proses terakhir adalah mencuci kain batik, mengeringkan dengan menjemurnya sebelum dapat digunakan dan dipakai. Ini adalah alat dan bahan yang dipergunakan untuk membuat batik tulis. Alat yang pertama adalah kain mori atau kain mori ini bisa terbuat dari kain sutra atau katun. Yang kedua canting sebagai alat pembentuk motifnya. Yang ketiga gawang itu tempat untuk menyampirkan kain. 4 lilin malam yang dicairkan. Yang kelima panci dan kompor kecil untuk memanaskan lilin. Dan yang terakhir adalah larutan pewarna. Dari beberapa alat dan bahan, yang pertama kan kain mori. Kain yang digunakan ini untuk membuat batik pada awalnya menggunakan hasil dari tenun sendiri. Kain putih import baru dikenal sekitar abad ke-19. Sekarang ini bisa dengan mudah mendapatkannya kain putih dengan harga yang terjangkau. Jenis kain yang dapat digunakan pun beraneka ragam, dari jenis kain mori sampai dengan jenis kain sutra. Ini adalah canting. Canting ini merupakan alat pembuatan motif. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin malam sebagai tinta. Bentuk canting beraneka ragam, dari yang berujung satu hingga beberapa ujung. Canting yang memiliki beberapa ujung berfungsi membuat titik dalam sekali sentuhan, sedangkan canting yang berujung satu berfungsi untuk membuat garis, lekukan, dan sebagainya. Canting terdiri dari 3 bagian. Penggunaan canting tersebut dari bambu dan terdapat mangkuk yang terdapat sebagai tempat lilin malam serta ujung yang berlubang sebagai ujung pena. Ini adalah gawang dan lilin. Gawang adalah tempat untuk menyampirkan kain yang dipakai untuk membuat batik. Lilin sebelum digunakan dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Lilin malam adalah proses pembuatan batik berfungsi untuk menahan warna agar tidak masuk ke dalam serat kain. Yang terakhir adalah panci, kompor, dan larutan pewarna. Panci dan kompor dipakai untuk memanaskan. Pewarna batik yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang ada di tiap daerah sehingga pewarna yang dipakai tiap daerah berbeda-beda. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan yang singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.